Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman dalam mengisi daftar riwayat hidup P3K tahun 2021. Mari kita simak bersama-sama cara pengisian daftar riwayat hidup P3K tahun 2021. Dalam daftar riwayat hidup ada 6 menu yang harus diisi, yaitu perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Menu-menu tersebut harus diisi secara berurutan, tidak boleh meloncat. Dalam menu perorangan itu berisi data pribadi kita sendiri. Nah, untuk data pribadi kita sendiri pada awalnya sudah terisi ketika kita mendaftar. Nah, hanya melengkapi bagian bawahnya, misalnya tentang warna rambut, bentuk muka, warna kulit, dan hobi. Setelah diisi menu perorangan, langsung klik selanjutnya. Yang kedua yaitu menu pendidikan. Nah, pada pendidikan ini yaitu riwayat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Misalnya kita mengisi SD, tingkat pendidikan sekolah dasar, jurusan sekolah dasar, nama sekolah, akreditasi, terus tempat, nomor ijazah sudah jelas, tanggal ijazah sudah jelas, dan nama pejabat yang bertanda tangan di ijazah. Setelah selesai mengisi tab pendidikan sampai perguruan tinggi, kita klik selanjutnya. Yang ketiga yaitu tab atau menu pekerjaan. Nah, yang diisi di sini yaitu riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini ketika kita pada awal bekerja menjadi guru. Diisi mulai dari instansi SDM, jabatan guru, tanggal mulai, dan tanggal selesai, gaji pokoknya berapa, dan nomor SK juga diisi, tanggal SK sudah jelas, pejabat sudah jelas yang bertandangan pada SK tersebut. Sesudah terisi, kita klik selanjutnya. Yang keempat yaitu tentang keluarga, mengisi riwayat keluarga. Yang pertama, istri atau suami, mengisi data tentang istri atau suami, nik, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, akte nikah atau cerai, tanggal menikah, statusnya hidup atau meninggal, sudah jelas. Yang kedua, mengisi riwayat anak, misalnya mempunyai anak 1, diinputkan 1, misalnya mempunyai anak 2, tinggal diinputkan 2. Yang ketiga yaitu tentang orang tua kandung, juga sama, cara mengisinya juga sama. Yang keempat, saudara kandung, misalnya mempunyai saudara kandung, diisi di bawahnya, tinggal menambah riwayat saudara kandung. Cara mengisinya juga sama seperti yang sudah diisi yang pada awal. Yang kelima, mengenai bapak, ibu, mertua, sama, cara mengisinya juga sama seperti yang awal tadi, tinggal diinputkan saja nama bapak, nama ibu, statusnya meninggal atau hidup. Setelah terisi semua 5 item tadi,
kemudian klik selanjutnya. Yang kelima, organisasi, mengisi organisasi dan keterangan lainnya. Yang organisasi, ketika mempunyai organisasi, tinggal menambah riwayat organisasi. Kalau tidak mempunyai organisasi, tidak perlu ditulis atau diketik, atau tidak perlu ditambahkan, dikosongi saja, tidak apa-apa. Terus untuk keterangan lainnya yaitu mengisi tentang SKCK, tinggal diinputkan nomornya berapa, sudah jelas, tanggal SKCK sudah jelas, sudah tertera, nama pejabat yang bertanda tangan sudah jelas. Yang kedua, surat keterangan jasmani dan rohani, tinggal diinputkan saja, sudah jelas. Ketika mempunyai nomor surat 2, tinggal dipisahkan dengan tanda garis miring. Tanggal surat sudah jelas. Nama dokter kalau ada 2 dipisahkan dengan tanda garis miring. Yang ketiga, surat nafsa, nomornya sudah jelas, tanggal surat sudah jelas, nama pejabatnya sudah jelas yang tertera pada lembar surat nafsa. Untuk keterangan lainnya kalau tidak ada, tidak perlu ditulis. Ketika sudah mengisi semua dari awal, dari menu yang pertama sampai dengan menu yang kelima, tinggal mengisi captcha, terus klik selanjutnya. Pada menu 6 yaitu unggah dokumen, ya. Nah, sebelum unggah dokumen, data-data yang sudah kita diinputkan pada awal tadi dari menu 1 sampai menu 5, ya langsung mencetak daftar riwayat hidup perorangan dan mencetak DRH riwayat. Ketika sudah mencetak, diperiksa lagi, mungkin ada yang keliru, tinggal diedit lagi. Jenis dokumen yang harus diunggah yaitu ada 10. Yang pertama, scan surat pernyataan 5 poin, ukuran 1000 KB. Yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, ukurannya 1000 KB. Yang ketiga, scan daftar riwayat hidup yang sudah di print, ukurannya 1000 KB. Yang keempat, scan bukti pengalaman kerja, juga sama 1000 KB. Yang kelima, file scan tidak mengkonsumsi barang-barang seperti narkotika, ukurannya sama yaitu 1000 KB. File scan keterangan sehat jasmani dan rohani, ukurannya sama 1000 KB. Yang ketujuh, file ijazah, yaitu ukurannya sama 1000 KB. Terus yang ke-8, scan transkrip nilai, ukurannya sama 1000 KB. Yang ke-9, scan surat lamaran, ukurannya sama 1000 KB. Untuk yang ke-10 yaitu pas foto terbaru dengan ukuran 500 KB. Setelah diunggah satu persatu, perlu dicek lagi, yaitu tinggal klik lihat, misalnya ada yang keliru, tinggal mengunggah lagi. Apabila sudah betul semua filenya, dokumennya sudah betul semua, maka klik menu akhiri proses pengisian DRH. Ketika sudah diklik, nanti muncul resume. Pada akhir nanti
klik resume. Nah, sudah selesai dalam mengisi daftar riwayat hidup P3K tahun 2021. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang mengisi daftar riwayat hidup. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.